Chapter 8 Interval Estimation. Hari ini intinya kita akan belajar tentang yang namanya confidence interval. Dan pertama tentunya kita akan membahas apa itu confidence interval. Lalu aplikasi-aplikasinya, yang pertama untuk menghitung population mean. Nah, tapi cara menghitung confidence interval untuk population mean ini bergantung pada population standard deviation-nya. Kalau bisa diketahui caranya beda, kalau tidak diketahui caranya juga beda. Lalu confidence interval juga bisa digunakan untuk population proportion. Dan yang terakhir kita belajar tentang appropriate sample size. Ini artinya berapa sample size yang dibutuhkan untuk menghitung suatu confidence interval. Oke, estimasi point dibandingkan dengan estimasi interval. Estimasi point itu adalah hal yang biasa sudah kita lakukan gitu ya. Misalnya kita mau tahu nilai mu, parameter populasi untuk mean, maka estimasinya adalah X bar ya, sample mean. Dan biasanya itu berarti artinya ya kita bilang rata-rata gaji di Jakarta adalah 5 juta gitu. Jadi kita ngomong dari nilai titik sampelnya adalah ya. Estimasi point intinya point itu titik gitu, satu titik. Nah, kadang-kadang kita kurang begitu yakin dengan estimasi yang satu titik aja. Kadang kita mungkin mau ya kira-kira populasinya itu sebenarnya nilainya berapa sih, dari range berapa gitu, dari berapa sampai berapa. Nah, kalau mau mengetahui hal ini kita gunakan yang namanya confidence interval. Ya, jadi misalnya untuk mu, confidence interval untuk mu nanti dapat perhitungannya hasilnya interpretasinya seperti ini. Misalnya kita bilang, jadi bukan kita bilang rata-ratanya adalah 5 juta, tapi kita bilang ya rata-rata gaji di Jakarta berada di antara 4 juta sampai 6 juta, seperti itu. Ya, sama juga untuk standar deviasi juga bisa dihitung confidence intervalnya, tapi kita nggak akan bahas untuk kali ini. Yang kita mau bahas selain mean itu adalah proporsi ya. Kita akan juga membahas cara menghitung confidence interval untuk proporsi populasi. Nah, apa itu confidence interval? Confidence interval itu adalah interval estimasi suatu parameter populasi berdasarkan estimasi point ya. Jadi kita tetap butuh nilai X bar-nya misalnya dengan suatu keyakinan tertentu. Level yakinan atau biasa disebut sebagai confidence level itu artinya seperti ini. Kalau misalnya proses sampling yang kita bahas di minggu sebelumnya itu diulang berkali-kali, kita bakal yakin hasilnya tetap sama gitu. Jadi level keyakinan di sini artinya walaupun sampelnya diubah sedikit gitu ya, ubah sedikit-sedikit, kita tetap yakin bahwa hasilnya tetap segitu gitu. Gak akan kepengaruh terlalu banyak oleh proses sampling ya. Kalau samplingnya beda dikit belum tentu hasilnya bakal beda juga gitu. Nah, biasanya confidence level yang digunakan dalam confidence interval itu adalah antara 90%, 95% atau 99%. Ya, mungkin aja ada persen lain digunakan, tapi paling umum adalah 90, 95, dan 99. Nah, kita mulai contoh penggunaan confidence interval untuk kasus yang pertama, yaitu untuk menghitung confidence interval dari mean populasi saat standar deviasi populasi kita ketahui. Rumusnya seperti ini ya, confidence interval dari mu itu adalah X bar plus minus nilai Z dikali sigma per akar N. Ya, tentunya kita tahu CI ini maksudnya confidence interval, X bar ini sample mean, Z itu adalah nilai distribusi Z yang nilai yang biasa kita dapat dari waktu kita menghitung nilai Z yang waktu kita belajar distribusi normal ya, seperti itu. Nanti saya akan bahas lebih jauh. Nah, alpha ini adalah level signifikansi, ini juga saya bahas di slide selanjutnya di sini. Sigma adalah standar deviasi populasi, sedangkan N adalah jumlah sampel. Nah, kita bahas contoh soal di sini. Diketahui standar deviasi gaji karyawan per tahun di suatu kota adalah $2.050. Berdasarkan data 49 sampel karyawan dari kota tersebut, rata-rata gaji sampel set tersebut adalah $45.420. Data gaji karyawan berdistribusi normal. Nah, pertanyaannya, tentukan estimasi poin dari mean populasi gaji karyawan per tahun di kota tersebut. Jadi kita mulai dari estimasi poin dulu ya. Estimasi poin itu apa? Di sini ada keterangan banyak ya, ada sigma, n segala. Tapi sebenarnya estimasi poin itu adalah sebenarnya sampel mean-nya aja. Nah, dari sampel kita yang 49 ini, di soal dikasih tahu bahwa sampel mean-nya adalah 45.420, maka ya itulah jawabannya. Jadi
kita bisa bilang estimasi poinnya adalah 45.420. Kita bisa jadi ya kita bisa bilang estimasi min gaji populasi karyawan adalah 45.420 dolar. Pertanyaan ini sekarang selanjutnya ini baru yang kita mau bahas di chapter ini ya. Tentukan confidence interval dari gaji karyawan per tahun di kota tersebut dengan level keyakinan 95%. Nah, kita mulai dulu dari kita tulis dulu hal-hal yang kita ketahui ya berdasarkan rumus yang tadi kita bahas di atas. Kita butuh nilai sigmanya. Sigmanya itu 2050, itu adalah population standard deviation. N sama dengan 49 karena N itu adalah jumlah sampelnya. Dan 40 X bar sama dengan 45.420. X bar ini adalah sample mean dari 49 sampel yang kita pakai di sini. Nah, bagaimana dengan nilai distribusi Z-nya? Nah, untuk nilai Z ya, di sini tulisannya Z, terus di bawahnya alpha per 2 ya. Kenapa ditulis seperti itu? Karena nilai Z kita ini bergantung dengan nilai alpha per 2-nya. Alpha di sini adalah level signifikansi. Ya, jadi kita tahu level keyakinannya 95% dari soalnya, karena dicari confidence interval untuk 95%. Sedangkan level signifikansi itu adalah kebalikannya. Kalau level keyakinan kita 95%, maka nilai alfanya, signifikansinya itu adalah 5% ya. Atau kalau kalian mau hitung matematika seperti ini, 1 dikurang 0,95 sama dengan 0,05. Jadi alfanya adalah 0,05. Alfa per 2 berarti 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. Ya, jadi nilai Z yang kita mau cari adalah nilai Z saat alfa per 2-nya adalah 0,025. Dari sini kita mau menggunakan tabel standard normal distribution yang kita udah sering pakai untuk mencari nilai Z-nya. Nah, sebelum kita mencari nilai Z-nya, ini sedikit penjelasan dulu kenapa sih kita butuh nilai Z seperti itu. Jadi yang namanya confidence interval, nanti kita dapat hasilnya itu bukan satu angka doang, tapi kita akan mendapatkan 2 angka. Ya, karena yang kita mau cari adalah suatu range tertentu. Ya, jadi kita akan mendapatkan batas bawah dari suatu range itu dan batas atasnya. Ya, jadi kalau misalnya mau digambar, kalian bisa lihat di gambar di sebelah kanan. Kita mau cari bagian birunya ya. Kalau misalnya 45.420 adalah sampel mean ya, bagian birunya ini adalah dengan keyakinan 95%, kita yakin kalau population mean ada di antara daerah biru ini gitu. Bisa di sebelah kirinya 45.420, bisa di sebelah kanannya. Ya, sedangkan daerah putih di luar biru itu adalah 5% sisanya ya. Dimana yang putih sebelah kiri itu berarti 2,5%, yang putih sebelah kanan itu juga 2,5%. Oke, balik ke mencari nilai Z tadi ya. Kita tahu nilai Z yang kita mau cari adalah nilai Z saat alpha per 2-nya adalah 0,025. Nah, sekarang di sebelah kiri ini adalah tabel standard normal distribution yang kita udah pakai minggu lalu dan minggu sebelumnya lagi. Dan yang kita tahu, kita mau mencari nilai Z-nya. Kita sekarang tahu ada probability-nya. Justru yang kita nggak tahu adalah Z-nya. Probability yang putihnya, ya, kalau yang di slide sebelumnya itu warna putih, kita pilih salah satu aja, misalnya kita pilih yang kanan, itu adalah 2,5% ya, atau 0,025. Yang berarti dari tengah, dari 0 sampai Z, itu adalah 0,5 dikurangi 0,025, yaitu 0,475. Artinya kita mau cari nilai Z yang probability dari 0-nya itu adalah 0,475. Jadi sekarang caranya kebalik, kita lihat aja tabelnya dan cari probability saat nilainya adalah 0,475, dan di sini ternyata ada yang benar-benar pas. Angkanya itu adalah saat Z bernilai 1,96. Ya, jadi nilai Z yang kita mau gunakan di sini adalah 1,96. Angka yang kita mau cari di rumus confidence interval udah kita temukan semua. Sekarang kita hitung nilainya. Ya, untuk confidence interval mu dengan keyakinan 95% itu adalah 45.420 min-nya plus minus 1,96 nilai Z dikali 2050 yaitu sigma per akar 49, sample size-nya ya 49. Ya, kita hitung dulu yang bagian kanan ya. Itu jadi 45.420 plus minus 574. Nah, 574 ini disebut juga sebagai margin of error. Nah, setelah itu baru kita kenapa? Jadi maksudnya
tanda plus minus ini apa sih? Artinya, kalau misalnya kita pakai yang minusnya, maka itu akan menjadi batas bawah interval yang kita mau cari. Saat kita menggunakan tanda plus, itu akan menjadi batas atas interval yang kita mau cari. Nah, jadi dari sample mean dan margin of error yang kita sudah hitung, sekarang kita bisa mendapatkan confidence interval itu sendiri. Kita mulai dari L-nya, yaitu batas bawahnya. Kita gunakan tanda yang negatif, 45420 kurang 578, jadi 44846. Sedangkan upper limitnya, U, ya batasan atasnya, 45420 plus 574 menjadi 45994. Yang artinya kita bisa tulis confidence interval dari mu 95% adalah 44846 sampai 45994. Ya, atau kalau misalnya ditanya interpretasinya, ya pengertiannya, kita bisa bilang dengan level keyakinan 95%, diestimasikan min populasi berada di antara 44.946 dolar sampai dengan 45.994 dolar. Oke, exercise dulu ya. Di sebelah kiri ada tabel standar normal distribution yang kita gunakan tadi. Pertanyaannya, berapakah nilai Z yang digunakan jika level signifikansi yang digunakan untuk suatu confidence interval adalah 90%? A 1,28, B 1,64, C 1,645, dan D 1,65. Silakan kalian pikirkan ya, caranya sama kayak yang tadi 95% tapi ini 90%. Oke, pause videonya sekarang. Nah, oke, yang A yang jelas salah ya. Kalau kalian sering ngerjain soal pilihan ganda, kalian pasti tahu harusnya jawabannya antara yang mirip-mirip nih dari base C sama D. Nah, kalau kita misalnya mau cari ya nilai yang 0,45 persis gitu ya. Ya karena di sini jawabannya yang kita mau cari adalah probability saat dia 0,5 minus 0,05 yaitu 0,45. Kalau kita mau cari persis itu nggak ada. Nah, biasanya kalau nggak ada di tabelnya, kita cari yang paling dekat. Nah, kebetulan di sini ada dua angka yang sama dekatnya, yaitu 0,4495 dan 0,4505. Nah, karena benar-benar sama, kita ambil aja garis tengahnya di sini. Nah, di sini garis tengahnya adalah yang C, 1,645. Oke, jadi jawabannya nilai Z yang digunakan untuk signifikansi untuk level keyakinan 90% itu adalah 1,645. Oke, silakan ke video berikutnya.